Langsung saja kita ke pokok materi ya. Nah, kalau kita bicara asal muasal bank, tentunya dahulunya itu ada istilah transaksi keuangan atau barter ya. Jadi barter dulu antara penjual dengan pembeli itu bertemu langsung, si penjual membawa barang, si pembeli membawa barang, mereka ketemu, maka mereka saling barter sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Umpama seperti si Joy mungkin pada saat itu butuhnya pisang, ya kan? Tapi si Joy punyanya beras. Lalu si Joy akan cari Halim yang mungkin kebetulan saat itu Halim bawa beras. Maka kalian ketemu di situ. Nah, ukuran, takaran maupun timbangan pada saat itu ya sesuai dengan yang berlaku pada saat itu. Saya juga nggak bisa jelaskan seperti apa ukuran dan takarannya, tapi yang jelas pada saat itu adalah hukum jual beli yang berlaku adalah tukar atau barter. Beras saya cari siapa yang punya beras, saya punya pisang, maka saya tukar pisang saya dengan beras yang saya butuhkan. Berkembang, ya kan? Muncul uang sebagai alat pembayaran. Nah, sudah ada pada zaman Babilonia, ya, itu tahun 2000 sebelum Masehi. Muncul bank modern, itu ada di negara Inggris, Belanda, dan Belgia, itu pada abad 16. Dan pada saat itu uangnya itu berbentuk emas dan perak sebagai alat pembayaran. Jadi karena terus berkembang, muncullah bank. Begitu juga dengan ada di negara kita Indonesia. Maka BI itu didirikan ya dengan landasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Apa definisinya? Kalian bisa lihat, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit maupun dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya. Jadi bank itu fungsinya menghimpun dana sebagai dana dihimpun baru disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya saya pikir kalian sebagai mahasiswa maupun mahasiswi ya pasti punya yang namanya tabungannya. Pasti ada ya tabungan kan? Ada. Pasti ada tabungan. Jadi bank itu menghimpun dananya dalam simpanan ya, ada tabungan, ada deposito ya, maupun bentuk-bentuk lainnya. Lalu disalurkan bisa dalam bentuk kredit. Lanjut. Fungsi bank tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu menghimpun dana dari masyarakat ya, atau istilahnya kalau di perbankan itu funding. Menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan jasa, biasanya dalam bentuk bunga maupun bagi hasil kalau yang di bank syariah. Ya. Kalau di bank konten istilahnya itu bunga, tapi kalau di bank syariah istilahnya bagi hasil atau margin. Terus fungsi bank yang berikutnya tadi menyalurkan ya, setelah dia himpun dia salurkan kepada masyarakat. Berarti apa? Melempar kembali dana
istilahnya ini lending ya. Kalau dalam bahasa bank, kalau dia menyalurkan dananya bisa ke lending atau pinjaman. Kita lanjut. Fungsi bank berikutnya ada memberikan jasa-jasa bank lainnya ya. Karena bank itu adalah bisnis jasa, bisnis service. Bank itu bukan pabrik. Bank itu adalah perusahaan jasa. Bukan dia mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Ingat ya, bank itu adalah perusahaan jasa. Jasa keuangan. Pun disalurkan, baru dia ada juga kasih jasa-jasa lainnya. Ya. Seperti apa jasa-jasa lainnya? Umpama kalian kalau mau bayar telepon, ya, bayar listrik, bayar air juga bisa, ya. Terus kalau ada yang mau bayar gaji atau istilahnya payroll, ya, mungkin kalau kalian nanti bekerja di suatu perusahaan yang karyawannya katakanlah sudah di atas 100 orang, kan nggak mungkin lagi tuh, itu jarang tuh SDM itu bayar gajinya secara tunai satu-satu, kan lama, ya. Nah, maka perusahaan yang kalian tempat bekerja itu pasti membutuhkan jasa perbankan untuk membayar gaji karyawan. Biasanya itu payroll ya, dimasukkan ke dalam rekening. Baru ada namanya jasa pengiriman uang. Nah, ya, kalian pernah nggak pengiriman uang? Pernah ya? Biasanya melalui bank atau melalui apa? Pengiriman uang? Billing ya, billing kan BRI juga itu yang punya, ya kan? Nah, atau mungkin melalui Indomaret pernah nggak kirim uang? Pernah juga ya, bisa juga ya, Indomaret juga bisa. Nah, jadi bank juga ada produk jasa pengiriman uang. Baru ada bank juga itu memberikan jasa penagihan, ya, jasa clearing. Ya, kalau clearing ini biasa yang perusahaan-perusahaan yang sudah lebih bonafit, artinya dia mempunyai giro ya, atau cek. Jadi bank itu punya jasa clearing, artinya dia itu menagihkan tagihan satu pihak kepada pihak lain, atau menagihkan tagihan pihak penjual kepada pihak pembeli. Itu ya jasa clearing. Terus ada jasa penjualan mata uang asing. Umpama kalau kalian mau ke luar negeri, kalian butuh dolar, nah, maka kalian tukar uang rupiah kalian. Kalian bisa datang ke bank, kalian tukar. Tentunya dengan kurs beli, ya, kurs beli pada saat itu berapa. Baru ada namanya jasa penyimpanan dokumen atau STB istilahnya kalau di perbankan, Safe Deposit Box. Tapi ini biasanya nggak semua cabang bank itu ada menyediakan jasa STB. Itu biasanya untuk cabang-cabang yang besar, cabang-cabang induknya itu biasanya yang punya jasa STB. Nah, ada juga jasa travel check ya, cek perjalanan wisata. Kalau kalian umpama mau perjalanan, mau traveling ke luar negeri, kalian malas tuh bawa uang tunai kan repot, ya kan? Resikonya juga nanti kalau hilang, kececer gitu kan. Nah, maka kalian bisa juga pakai cek wisata atau travel check. Dan juga jasa kartu kredit. Jadi bagi yang hobi apa? Tahu? Shopping. Kalau perempuan pasti tahu itu, yang suka shopping pasti tahu ini kartu kredit. Ada juga jasa letter of credit. Nah, letter of credit ini biasanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang ekspor maupun impor. Ini kalau kita mau belajar letter of credit ini kayaknya nggak cukup 1 semester. Kalau mau belajar letter of credit, karena di sini juga terkait dengan fasilitas pinjaman. Jadi nggak cukup 1 semester untuk belajar jasa letter
Mungkin pertanyaan kamu lebih spesifiknya begini, apa Pak perbedaannya bank umum dengan BPR gitu ya? Ya kan? Nah, ini saya jelasin. Kalau bank umum itu adalah bank yang menjalankan lalu lintas keuangan atau dia menjalankan sistem clearing. Ya, clearing. Jadi dia ada jasa penagihan. Bank ini menerbitkan cek untuk ditagihkan ke bank B. BA menerbitkan cek untuk ditagihkan ke bank B. Maka bank tadi yang mengatur adalah bank sentral, itu BI. Ya, jadi kalau bank umum itu bank-bank yang tergabung di dalam transaksi lalu lintas keuangan melalui Bank Indonesia. Tapi kalau BPR dia enggak. BPR dia enggak punya. Dia enggak menjalankan sistem lalu lintas pembayaran melalui bank sentral. Itulah perbedaannya. Ya. Jadi kalau kita sebagai nasabah BPR, kita tanya, Pak, saya boleh nggak terbitkan cek? Oh, nggak ada problemnya. Boleh nggak giro? Nggak ada. Itu yang boleh adanya di bank. Ya, kalau di BPR boleh. Ya. Oke ya, udah jelas ya. Kita lanjut. Ada berdasarkan prinsip usahanya. Ya, bank itu ada bank konvensional, ada bank syariah. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kalau bank konvensional itu mengadop sistem bunga, ya. Jadi setiap bank memberikan jasa kepada nasabahnya, maka bank mendapatkan bunga. Kalau pada bank konvensional, tapi kalau pada bank syariah tidak, dia yang dapat apa? Bagi hasil ya, atau istilahnya margin. Nah, baru ada lagi yang namanya non bank. Nah, non bank itu seperti leasing. Tahu nggak leasing? Pernah dengar leasing ya? Mungkin kalian dengar lah ya, leasing itu. Leasing apa itu leasing? Kalau yang tahu secara umum aja lah, coba. Secara umum leasing itu. Ya, leasing jasa keuangan, jenis lembaga keuangan yang memberikan jasa apa? Ya. Kalau leasing itu apa? Nah, sewa beli ya istilahnya. Ya, makanya mahal bayarnya karena itu sewa. Kita membeli tapi ada unsur sewanya di situ. Makanya harganya mahal. Nah, kalau beli saja, kalau kita beli nih ya, kita beli barang, paham ya? Kalau kita beli barang, pasti yang kita harapkan adalah kalau kita jual barang, yang kita harapkan cuma keuntungan saja kan. Tapi kalau leasing ada unsur